Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi bersama dengan kakak Elia dan kakak Jessica. Hari ini kakak Elia dan kakak Jessica akan bawa pujian kita pada pagi hari ini. Kita ajak semua bangkit berdiri. Kita sama-sama membuka dalam Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan musuh. Dengan kepaknya ia akan meninggal, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap pada yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit samparan yang terjadi dalam gelap, terhadap dingin bulan malam waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nonton dari matamu sendiri, melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan dan tulah tidak akan dekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang padamu untuk menjaga kau di segala jalan. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Sehingga dalam pertemuan kau kahi, kau akan menginjak anak singa dan anak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab dia melawan aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memeliharakannya. Dengan panjang mengurangkan penyakit dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah teman-teman, kakak ajak semua lipat tangan, tutup mata, kita
Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami akan mulai dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan belajar restorasi Pondok Daun. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes.
penuh semangat dan sukacita kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Astrid. Dah. Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Kakak Astrid. Nah teman-teman, kita semuanya sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Astrid persilakan semuanya yang di rumah duduk kembali. Kita sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari teman-teman semuanya, Kakak Astrid mengajak kita mengangkat suara ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan.
Sebab selalu baru, selalu baru, dan tak Yesus, kami mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, semuanya yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan memberikan yang terbaik dari hati kami dan hidup kami Tuhan kepada-Mu. Saatnya kami sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati mata kami, biar kami dapat mendengar dan melihat Tuhan kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan bawa firman, biarlah apapun yang disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Oke teman-teman semuanya, udah gak sabar ya untuk dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita sama-sama menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Teman-teman semuanya yang sudah membuka dan sudah dapat, yuk sama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Sekali lagi ya teman-teman, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Oke teman-teman semuanya, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan menghafal ayat hafalan. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam firman Tuhan yang sudah ditunggu-tunggu. Selamat menikmati berkat Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja ya kita mendengarkan firman Tuhan kita minggu ini teman-teman. Firman Tuhan kita minggu ini bercerita tentang Roh Kudus dicurahkan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasulnya pasal yang kedua ya teman-teman. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus selalu menampakkan diri teman-teman. Selama 40 hari Ia selalu menampakkan diri pada murid-muridnya. Setelah itu tiba pun saatnya untuk Tuhan Yesus terangkat untuk naik ke surga. Tapi sebelum itu Ia berkata pada murid-muridnya agar menanti-nantikan, karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus atas setiap mereka. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu teman-teman, Tuhan Yesus pun terangkat dan naik ke surga dan ditutupi oleh awan. Dan saat itu ada 2 malaikat di situ. Setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid Tuhan Yesus pun mengambil perjalanan panjang untuk kembali ke Yerusalem teman-teman. Sesampainya mereka di sana, mereka pun langsung naik ke ruangan paling atas dan berdoa. Di sana ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Maria, ada Ibu Yesus, dan ada saudara-saudara Yesus. Dan juga ada beberapa perempuan di sana. Mereka terus bertekun dan berdoa kepada Tuhan. Nah teman-teman, ketika hari Pentakosta tiba, saat murid-murid Tuhan Yesus dan lainnya sedang berdoa, tiba-tiba turun dari langit suara gemuruh dan angin kencang memenuhi tempat itu. Dan tampak di atas mereka seperti lidah-lidah api yang turun atas mereka. Dan seketika itu juga mereka penuh dengan Roh yang telah dijanjikan Tuhan. Ya, itu adalah Roh Kudus. Dan ketika mereka penuh dengan Roh itu, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka pun mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu. Ya, itu adalah karunia dari Roh Kudus. Nah teman-teman, saat itu ada banyak sekali orang dari berbagai daerah yang datang di Yerusalem dan tinggal di sana. Ketika sebagian orang mendengar apa yang sedang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, ketika murid-murid Yesus berkata dalam bahasa lain, ada sebagian orang yang kebingungan teman-teman. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan ada juga sebagian orang yang mulai mengejek. Ketika mereka mengejek, mereka berkata kalau murid-murid Tuhan Yesus itu mabuk teman-teman. Padahal sebenarnya kan tidak. Seketika itu juga ketika Petrus mendengar itu, Petrus pun berdiri.
dan mulai berbicara kepada mereka. Ia menjelaskan tentang apa yang dialami oleh dirinya dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dia menjelaskan bahwa yang mereka alami sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Dan Petrus juga menjelaskan tentang kejadian Tuhan Yesus. Ketika semua orang mendengar hal itu, apa yang Petrus khotbahkan, mereka pun mulai tersentuh dengan apa yang terjadi. Mereka pun mulai berkata pada Petrus dan bertanya apa yang harus mereka perbuat. Dan Petrus menjawab kepada mereka, menjelaskan apa yang harus mereka perbuat. Petrus berkata pada mereka untuk berbalik dan menyerahkan diri mereka dibaptis, dan juga percaya pada Yesus Kristus Sang Mesias. Setelah itu teman-teman, banyak dari mereka yang mulai bertobat dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Dan kira-kira saat itu ada 3.000 jiwa yang bertobat dan menyerahkan diri mereka dibaptis. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan firman Tuhan kita. Langsung saja kita akan masuk dalam kesimpulan kita ya teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk pada kesimpulan kita hari ini, yaitu kesimpulan kita hari ini adalah kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus untuk kita tetap taat dan setia untuk menantikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah teman-teman, itu saja kesimpulan kita. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa. Baiklah, ajak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami berdoa Tuhan bagi kota Sorong. Tuhan, kiranya Engkau berkati kota ini Tuhan. Kota yang biasanya disebut kota bajingan, kiranya dapat menjadi kota berkat untuk kedepannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap cabang-cabang gereja yang ada di kota Sorong. Kiranya Engkau memberkati, melindungi semua pelayanan mereka yang dilakukan. Kiranya Engkau sertai semuanya Tuhan. Tuhan, terlebih juga Tuhan, kami berdoa bagi sistem pemerintahannya Tuhan. Kiranya sistem pemerintahannya lancar dan dapat dikontrol dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan, bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati sistem pemerintahannya, perekonomiannya juga Tuhan. Biarlah dari Sabang hingga Merauke anak-anak yang ada di sana Tuhan, biarlah tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang menjadi anak-anak yang tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, jadi anak-anak yang setia Engkau Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan dapat menjadi dampak bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan Tuhan ada buat setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sistem pemerintahannya Tuhan, biar Allah turut campur tangan buat sistem pemerintahan tiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap generasi muda Tuhan, biar Allah mau pakai Tuhan setiap generasi muda ini Tuhan untuk menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami taruh bangsa-bangsa dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Mazmur 91 terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik Tuhan, berkat pemulihan Tuhan Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan setiap anak-anak yang mendengarkan pujian ini Tuhan, biarlah ada pemulihan dan kemenangan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami juga taruh Tuhan kebenaran firman Tuhan
yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka mendengar firman ini, biarlah tertanam dalam hati mereka Tuhan, dan mereka dapat melakukannya dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang terus taat dan setia Tuhan, untuk menunggu janji-janji-Mu yang akan nyata dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan, bahkan masa depan yang terbaik Tuhan terus limpahkan. Keluarganya Engkau berkati Tuhan, biarlah ada perlindungan penyertaan, bahkan melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, keluarga mereka dapat dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang udah ajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan mendengarkan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mau mengucapkan